Bab 1473, Balas dengan Kematian. Saat suara itu terdengar, cahaya redup tiba-tiba melintas di lapangan, dan kekuatan Xiago Dao langsung dipaksa mundur. Xiago Dao mengerutkan kening dan perlahan berbalik untuk melihat ke kejauhan, di mana seorang wanita perlahan berjalan ke arahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Gu Jinasui. Saat ini, Gu Jinasui mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, yang anggun dan tenang, seperti bunga teratai hijau. Dia berjalan perlahan dari kejauhan, matanya selalu tertuju pada Sander Ye. Sander Ye juga menatapnya. Tatapan mata bertemu. Sander Ye tiba-tiba tertawa, lama tidak bertemu. Gu Jinasui berkata dengan tenang, sepertinya tidak lama. Sander Ye tertawa. Gu Jina. Pada saat itu, Xiago Dao dari kejauhan tiba-tiba berkata, kamu bersekongkol dengan dia. Gu Jinasui menoleh dan menatap Xiago Dao, pemilik pena Tao yang memberitahumu. Xiago Dao menatap Gu Jinaseng, matanya dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh. Memang pemilik pena Tao yang memberitahunya. Padahal pada awalnya mereka tidak mengetahui niat sebenarnya dari Gu Jinasui, dan mereka benar-benar mengira kalau Gu Jinasui sedang mengincar Sander Ye, karena mereka benar-benar tidak percaya kalau orang seperti Gu Jinasui akan benar-benar memilih orang dari peradaban yang lebih rendah. Gu Jinasui menoleh ke arah Sander Ye, ada satu jilid kitab, sutra mendobrak tembok di aula. Sander Ye menoleh dan melihat ke aula. Ketika dia bertarung dengan Tino Daochang di sini sebelumnya, keduanya sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan bangunan, waktu, dan ruang di sini. Tempat ini dilindungi oleh kekuatan khusus. Sander Ye berjalan menuju aula utama, tetapi dihentikan oleh Gu Jinasui. Sander Ye menoleh ke arah Gu Jinasui, yang menatapnya, kenapa kamu tiba-tiba menjadi bodoh? Jika begitu mudah untuk masuk, apakah orang masih akan membiarkannya begitu saja? Sander Ye menatap aula dalam diam. Waktu dan ruang di tempat itu memang agak aneh. Selain itu, ada semacam kekuatan misterius di seluruh aula. Gu Jina. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba datang dari kejauhan. Sander Ye dan Gu Jinasui mendongak dan melihat dua pria paruh baya berjalan perlahan ke arah mereka di kejauhan. Mereka tak lain adalah Brahma, Raja Kerajaan Brahma dan guru nasionalnya. Brahma menatap Gu Jinasui dan berkata sambil tersenyum, aku juga terkejut kamu benar-benar memilih pria seperti itu dan hamil. Gu Jinasui berkata dengan tenang, Brahma, apakah kamu benar-benar percaya pada pemilik pena Tao? Brahma tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa pemilik pena Tao ingin memanfaatkan kami. Kalian pasti sangat penasaran mengapa aku memilih untuk mengikutinya meskipun aku tahu dia memanfaatkan kami, bukan? Gu Jinasui menatap Brahma tanpa berkata apa-apa. Brahma tertawa, sepertinya gurumu tidak mengatakan yang sebenarnya. Gu Jinasui berkata dengan tenang, tidak ada satupun yang penting, termasuk sutra mendobrak tembok. Brahma mengangguk, betul. Saat ini, masing-masing dari mereka memiliki rencananya sendiri. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka percaya bahwa kartu truf mereka tidak terkalahkan. Brahma menoleh dan menatap Siso dan yang lainnya yang tidak jauh dari Sander Ye. Sekarang setelah kalian lolos dari kesulitan hari ini, mengapa kalian tidak pergi? Siso sama sekali tidak takut padanya, aku berjanji pada orang lain bahwa aku akan membantu bertarung. Di belakangnya semua orang tertawa, ayo kita bertarung. Mereka banyak jumlahnya dan kuat, jadi tentu saja mereka tidak takut pada Brahma dan yang lainnya. Brahma mengangguk, karena ingin bertarung, maka ayo bertarung. Saat suara itu terdengar, suara ledakan gas tiba-tiba terdengar dari ujung langit, dan kemudian, guntur menyambar dengan kecepatan yang sangat cepat, muncul di lapangan dalam sekejap mata.
Dengan datangnya guntur ini, aura tekanan yang mengerikan segera menyelimuti tempat itu. Di tengah kilatan petir itu muncullah seorang raksasa yang tinggi besar, tubuhnya sebesar gunung, memegang pedang besar di tangannya, memancarkan aura yang amat menindas. Yang mengejutkan Sanderye adalah bahwa raksasa ini ternyata adalah seorang pemecah kehampaan. Dan di belakang raksasa ini, aliran aura tiba-tiba menyapu bagaikan air pasang. Sanderye mendongak dan melihat ribuan raksasa berlari ke arah mereka di langit. Meskipun tidak sebesar raksasa yang memimpin, mereka tetap sebesar gunung. Saat mereka bergegas bersama, momentum mereka tiba-tiba hancur ke arah sisi ini seperti gelombang pasang yang dahsyat. Sanderye berbisik, raksasa Gorong. Klan yang hebat. Dia telah membaca semua materi sejarah di negara Brahma. Oleh karena itu, dia tahu sesuatu tentang ras ini. Ras ini memiliki sejarah panjang dan muncul sangat lama sekali, bahkan lebih awal dari pria aneh itu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu penduduk asli alam semesta utama. Ketika dia membaca buku-buku sejarah kuno, buku-buku itu mengatakan bahwa raksasa Gorong telah lama punah. Tampaknya buku-buku sejarah tidak dapat dipercaya. Benda itu digunakan oleh atasan untuk menipu orang bodoh. Ketika mereka melihat raksasa Gorong ini, para tahanan yang keluar dari klan Daochang segera mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira bahwa setelah orang aneh itu menghilang, mereka akan dapat menyapu bersih semuanya jika mereka keluar sekarang. Tetapi sekarang tampaknya mereka telah meremehkan kekuatan pasukan luar. Terutama Brahma Terkemuka, Guru Nasional dan Xiago Dao, kekuatan mereka benar-benar tak terduga. Dan sekarang, hadir sekelompok besar pria kuat lainnya. Banyak tahanan saling memandang, entah apa yang sedang mereka pikirkan. Xiago Dao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bertarung." Tentu. Saat suara itu terdengar, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari langit di belakangnya. Semua orang mendongak dan melihat ribuan bayangan cacat bergerak cepat dari ujung langit ke arah mereka. Saat aura itu muncul, mereka sudah muncul di tempat kejadian. Penampakan orang-orang kuat ini sangat aneh. Mereka seperti bayangan, dan wajah asli mereka sama sekali tidak terlihat. Mereka melayang di sana, seolah-olah muncul dan menghilang. Klan Roh Kegelapan. Sanderye mengerutkan kening. Ini adalah ras legendaris lainnya. Seperti ras raksasa Goron, itu adalah salah satu ras tertua di alam semesta utama, yang dikenal sebagai 10 ras kuno. Alam semesta utama pada saat itu sebenarnya cukup kacau, dengan ratusan ras dan kekuatan yang kompleks. Kemudian, dengan munculnya pria aneh itu, kekuatan-kekuatan di alam semesta utama mulai terintegrasi, dan banyak ras menyerah. Tetapi, dengan menghilangnya pria aneh itu, ras-ras tersebut kembali mengalami pertikaian sipil. Kemudian, banyak ras yang menghilang dari pandangan publik, terutama 10 ras kuno, yang benar-benar menghilang dari pandangan publik. Sekarang tampaknya banyak ras kuat belum benar-benar menghilang, tetapi tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah direkrut oleh kerajaan Brahma dan Daochang. Bayangan virtual klan Roh Kegelapan memegang sabit merah darah di tangannya. Pandangannya langsung tertuju pada sekelompok tahanan. Ditatap olehnya, para tahanan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menggigit, seolah-olah jiwa mereka telah dipanen. Brahma menatap Siso dan yang lainnya, "Jika kalian ingin bertarung, kami selalu ada di sini untuk menemani kalian. Kami tidak akan bertarung." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Siso. Ketika suara ini terdengar, semakin banyak orang mengatakan mereka tidak akan bertarung. Mereka keluar dengan susah payah. Jika lawannya lemah, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tetapi sekarang lawannya begitu kuat,
Jika mereka tetap di sini, itu berarti mereka harus berjuang dengan hidup mereka. Berjuang keras. Tidak layak. Tak lama kemudian, semua orang berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya 2 orang yang tersisa dari puluhan ribu pakar papan atas. Satu adalah pemimpin Siso, dan yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah brokat. Dia memandang Sander Ye dan yang lainnya, lalu ke Brahma dan yang lainnya, matanya berputar-putar, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Brahma terkekeh dan berkata, "Tahanan adalah tahanan, segerombolan orang yang mencari keuntungan." Sander Ye melirik mereka yang telah pergi tanpa berkata apa-apa, dan tidak terkejut. Dia menatap Siso dan pria berjubah brokat. Pada saat ini, tatapan Brahma juga tertuju pada Siso. "Kamu tidak akan pergi." "Pergi." Siso yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba tertawa. "Dasar orang tua tolol, kamu ingin menakut-nakutiku dengan menegur beberapa orang. Apa kamu bercanda?" Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia meninju klan raksasa gurun dari jarak jauh. Raksasa Gorong pemimpin tiba-tiba menebas ke depan dengan pedang raksasa di kedua tangan, dan 2 kekuatan mengerikan saling bertabrakan. Bang! Raksasa Gorogen yang terdepan mundur ribuan kaki, dan raksasa Gorong di belakangnya mundur hampir 10.000 kaki. Kekuatan satu pukulan sungguh mengerikan. Pada saat ini, semua orang di lapangan sedikit terkejut. Sander Ye juga sangat terkejut. Kekuatan Siso sedikit di luar dugaannya. Dia bukan ahli alam pemecah kehampaan biasa. Tidak heran orang-orang itu begitu takut padanya. Siso melambaikan tinjunya. Dia melirik raksasa Gorong, lalu menatap Brahma, dan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya itu." Brahma menatap Siso, "Apakah kamu yakin ingin terlibat dalam ini?" Siso menatap langsung ke arah Brahma, "Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Aku hanya tahu bahwa aku bisa keluar karena dia, dan aku juga berjanji untuk membantunya dalam pertempuran ini, jadi aku harus bertarung dalam pertempuran ini hari ini." Setelah berkata demikian, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang menghantam Brahma. Jika Siso ingin bertarung, dia akan melawan yang terkuat. Tetapi, Brahma tidak bergerak. Guru nasional itu melangkah maju, dan saat dia melangkah, sebuah rune cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit dan bumi, langsung menenggelamkan Siso. Tetapi di detik berikutnya, sebuah tinju tiba-tiba melesat ke langit, langsung menghancurkan rune cahaya keemasan itu. Kemudian, sesosok tubuh bergegas ke guru nasional itu dan meninjunya dengan keras. Ketika pukulan ini dilontarkan, sebuah niat tinju langsung menyelimuti seluruh wilayah, dan tekanan tinju yang luar biasa menyebar dari langit dan bumi. Para anggota klan raksasa Gorong dan klan roh kegelapan jelas tidak mampu menahan tekanan ini, dan wajah mereka menjadi pucat. Merasakan niat tinju Siso yang mengerikan, Sander Ye juga agak terkejut, niat tinju yang sangat asli. Di kejauhan, guru nasional itu juga sedikit terkejut saat melihat pukulan Siso. Dia tidak berani ceroboh. Dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tepat di depannya. Pada saat ini, Siso meninju, dan cahaya keemasan itu hancur. Keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Tinju yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya keemasan bergetar hebat ke segala arah. Sander Ye pertempuran itu, sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat pria berjubah brokat yang tinggal bersama Siso tidak jauh dari situ. "Kenapa kamu juga tinggal?" Mendengar perkataan Sander Ye, lelaki berjubah brokat itu berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu telah berbuat baik kepadaku, aku akan membalasnya dengan kematianku." Bersambung.